F1 is back guys, dan begitu juga sprint race ya guys, dan begitu juga begadang ya guys ya. Dan kita kembali ke negeri Paman Sam lagi, tapi kali ini kita ke Austin, Texas kota. Dan balapan yang sangat menarik dan gak sia-sia lah kita begadang nontonnya. Dan di sini gue mau buat rating itu dicampur sama sprint race. Nah untuk sprint race itu gue akan beri rating 8 dari 10 karena banyak aksi duel yang seru. Dan untuk balapan utamanya gue akan beri rating 7,5 dari 10 karena di awal tuh seru, pertengahan tuh ya rada monoton, dan di akhir-akhir itu tuh ya baru mantep ya. Jadi untuk rating keseluruhan US Grand Prix 2024 ini ialah 7,75 dari 10 atau kita buletin aja ke 8/10. Oke lah, gak usah basa-basi, langsung aja gue bahas pemenang dan pecundang US Grand Prix 2024. Sebelum kita ke list pemenang dan pecundang ini, gue mau bilang congrats dulu ke Aldi Satya Mahendra yang berhasil menjadi juara dunia WSSP 300 kemarin dan menjadi juara dunia pertama dari Indonesia di ajang balapan ya. Dan ini baru musim rookie-nya juga, jadi keren lah bro, gue salut banget untuk Aldi dan semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk pembalap Indo yang lain dan calon pembalap-pembalap muda di luar sana untuk bisa ikutan mengibarkan bendera Indonesia itu di ajang balapan kelas dunia. Oke, kongres untuk Aldi. Sekarang kita ke F1. Pemenang pertama ya sudah jelas, Ferrari. Banyak orang prediksi Ferrari itu bakal gacor di sini, dan dari sprint race pace mereka tuh sebenarnya udah kelihatan kalau mereka tuh memiliki pace. Di sprint mereka berduel dan nyaris meraih double podium. Lalu di race lah di mana mereka tuh benar-benar gacor banget ya, dengan Charles memanfaatkan duo Max dan Lando nge-argy-bargy di turn 1 dan memimpin balapan. Yang dimana lucunya saat itu gue agak nggak fokus ya sebenarnya ya ke depan, jadi kaget aja tiba-tiba melihat mobil merah itu memimpin tiba-tiba. Dan strategi yang riskan tapi berhasil juga dari Ferrari untuk Carlos di mana mereka nge-undercut Max, dan setelah itu dengan nyaman menjaga bannya ke finish dan meraih 1-2. Sempat panik ketika Carlos mengalami masalah dengan bau bensin itu, dimana kita semua mengira apakah ada bocor bensinnya, tapi untungnya nggak apa-apa ya. Dan what a day for Ferrari dan Tifosi. Persaingan konstruktor semakin memanas dan ini bisa aja menjadi triple threat untuk konstruktor. Pemenang kedua, oke, gue akan bilang Max Verstappen. Kenapa gue bilang dia pemenang padahal dia nggak menang? Pertama, dia menang di sprint, jadi ya akhirnya Max meraih kemenangan kembali walaupun di sprint doang ya, jadi belum Wilhelmus lagi. We don't care. Let me tell you, we don't care. Lalu di race yang dimana orang expect dia bakal kembali menang, melihat pace dia di sprint, tapi ya dia terlalu fokus berduel sama Lando di awal start tuh sampai lupa ada dua Ferrari di belakangnya dan kesalip lah ya kan. Lalu setelah pit ya dia struggling dengan ban hard itu dan kena undercut sama Carlos. Kembali ke setelan pabrik dimana dia tuh struggle parah dengan mengontrol mobilnya. Gak bisa braking lah, gak bisa belok lah apalah tuh ini bilangnya biasa lah ya. Lalu ditekan sama Lando sepanjang akhir balapan. Sempat terjadi momen kontroversial ya, yang dimana Rabu nanti gue akan bahas sekilas, tapi dia extend lead dia di standing, dan itu yang membuat gue masukin dia ke list pemenang ini. Ini penting banget ya, karena dengan sisa 5 balapan, kita akan lihat ya, karena persaingan untuk gelar juara pembalap semakin memanas, khususnya dengan momen yang terjadi di balapan ini. Pemenang ketiga, Liam Lawson. Penggemar Lightning McQueen 1 ini comeback ke F1 bersama RB menggantikan El Nyengir Daniel untuk sisa musim 2024. Dan di weekend ini langsung dia menunjukkan skill dan talentanya. Start dari belakang karena penalti ya, lalu memanfaatkan satu stop dengan ban hard itu dengan baik dari awal ke pit stop pertama dia dan satu-satunya itu, dan akhirnya mampu meraih 2 poin dengan finish di posisi ke-9. Gacor lah, dan untuk bonus dia juga membuat Fernando Alonso akhirnya merasa tua di weekend ini dengan bikin dia kesel. Edan eta teh. Edun. Not bad lah ya untuk duel AlphaTauri dan Racing Point ini ya kan. Dan ini bisa membuat Checo terus tertekan karena performa seperti ini bakal menguatkan posisi Liam untuk kursi Red Bull itu di 2025. Nah sekarang kita ke pecundang, dan yang pertama ya jelas gue masukin Lando Norris. McLaren benar-benar kurang di sini, dan kata Zac Brown itu karena track ini banyak heavy braking ke low speed corner yang dimana bukan merupakan kekuatan mobil McLaren itu di musim ini. Pertama, Lando kehilangan 2 poin dari Max di sprint, itu udah lumayan fatal juga. Lalu mencoba untuk kembali memperkecil jarak itu di race utama, dan terjadi momen itu ya kan. Dan lagi-lagi gue akan bahas momen itu di hari Rabu, tapi ini benar-benar costly banget untuk Lando karena kehilangan cukup banyak poin dengan sisa 5 balapan dan 2 sprint lagi. Kalau gini terus ya mungkin waktu kita untuk bilang ini akan berakhir sebelum Abu Dhabi ya bakal deket gitu ya.
Tapi yang gue salut sama dia di balapan ini ya, dia nggak seceroboh di Austria. Dia hanya nunggu momen aja tuh ya kan. Dan akhirnya ya terjadi momen dorong-dorongan itu, tapi nggak sampai nubruk yang bikin kedua pembalap tuh hancur balapannya kayak di Austria. Tapi ya tetap aja cuy ya, rada costly. Pecundang kedua, Lewis Hamilton. Benar-benar dan tak apa yang terjadi dengan Lewis di weekend ini, yang dimana banyak orang expect dia untuk bagus karena dia emang selalu gacor di sini. Tapi kenyataannya malah bocor yang ada cuy. Di weekend sprint yang kayaknya ya ketaan yellow flag yang buat dia nggak bisa improve ya kan, dan ya udah solid sprint aja gitu ya kan. Lalu entah apa juga terjadi dengan dia di qualifying untuk pertama kalinya setelah sekian lama tuh nggak lolos dari Q1 dan cuma P19 doang. Dan ini merupakan qualifying terburuknya di Austin, Texas. Lalu ya di sini kita expect dia bisa comeback lah ya. Kan seperti biasa dia selalu comeback karena pace di race itu kan selalu gacor ya. Tapi malah comebackin safety car yang ada. Asli kangen juga sih gue ngeliat safety car balik. Tapi kocak aja Lewis dari seluruh pembalap yang ngebawa Bermainlander tuh balik ke track ya. Tapi ya benar-benar weekend yang horror untuk Lewis. Di salah satu track dimana dia tuh sukses banget, tapi ya bukan weekend yang diharapkan oleh Lewis dan Mercedes tentunya. Pecundang ketiga, Sergio Perez. Ya, gue expect Checo tuh juga untuk bisa lebih dekat ke Max ya, dan menantang dua McLaren itu, karena katanya Red Bull kan sudah memperbaiki masalahnya, dan sebenarnya kelihatan sedikit kalau mereka sudah memperbaiki itu, tapi ya akhir-akhirnya balik lagi ke setelan pabrik juga sih ya, seiring balapan itu berjalan. Dan ya, dia juga ujung-ujungnya kalah dari George yang start dari pit lane dan mengalahkannya untuk posisi ke-6 itu. Dan harus diakui tertahan oleh pembalap-pembalap di mobil lebih leret di awal balapan itu tidak membantu juga, karena dia kehilangan banyak waktu di situ. Dan melihat performa Liam Lawson tadi, dan bandingkan dengan Checo, mungkin Checo nge-troll rumor pensiun itu dengan make video Leonardo DiCaprio itu kemarin ya kan. Tapi menuju balapan rumahnya di Meksiko nanti, gue kok malah ngerasa bahwa dia tuh malah nge-troll dirinya sendiri ya dengan video itu. Jangan so iya deh. Ya kita akan lihat nanti lah ya. Benar-benar balapan yang asik lah harus diakui. Emang sejauh ini Kota merupakan track terbaik US di kalender sejauh ini ya. Dari 3 balapan US ini merupakan track terbaik menurut gue ya kan. Karena bisa aja ada aksi balapan dan aksi-aksi menarik di sini. Tapi ingat, kita masih ada 2 balapan lagi 2 minggu ke depan. Karena ini merupakan triple header. Kita next ke Meksiko. Dan mungkin kita butuh beberapa peningkatan dalam keamanan ya musim ini. Mengingat tahun lalu tuh kayak gimana. Cuman gue harap aman-aman aja lah ya di sisi itu. Tapi kalau misal Checo tersundul atau kesundul lagi kayak musim lalu di balapan, bisa aja kali ini penontonnya pada gerombolan ke track tuh ya. Mengerikan. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah. Seperti biasa videonya akan tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.